Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Yola. Hari ini kita akan belajar tema 7 pada subtema 2 dengan teknologi produksi sandang. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang teknologi produksi pangan, hari ini kita akan mulai masuk materi baru, yaitu tentang teknologi produksi sandang. Apa itu sandang? Sandang artinya adalah pakaian. Dan teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Manfaat produksi sandang yang pertama ada produksi yang dihasilkan lebih banyak, kedua mempercepat proses produksi, ketiga mempermudah proses produksi, dan keempat yaitu menghemat waktu proses produksi. Nah, semua orang pasti memakai yang namanya pakaian, terdiri dari kemeja, kaos, celana panjang, celana pendek, dan rok, dan lain-lainnya. Bahan dasar pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan utama manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran, debu, udara panas, atau udara dingin. Bahan dasar kaos adalah kain katun yang dibuat dari serat kapas. Bahan katun memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Bagaimana sih bentuk kapas itu? Nah, ini adalah contoh gambar dari bahan dasar kapas. Selanjutnya, jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju hangat seperti sweater. Sweater dibuat dari bahan wol yang berasal dari bulu domba. Bulu domba memiliki serat yang tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Selain bahan wol dan katun, dikenal juga bahan sutra. Bahan sutra sangat halus dan mengkilat. Karena itu, bahan sutra banyak digunakan untuk membuat pakaian pesta. Bahan sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari hujan. Contohnya adalah jas hujan. Jas hujan bersifat kedap air atau tidak tembus air, berbeda dengan bahan wol dan katun yang berasal dari bahan alam. Jas hujan berasal dari bahan sintetis. Jas hujan ada yang dibuat dari bahan plastik atau bahan karet. Informasi bahan dasar pakaian. Nah, pada tabel ini, anak-anak ustazah bisa perhatikan juga di buku temanya pada halaman 47. Yang pertama, jenis pakaiannya adalah bahan katun. Sifat bahan yaitu dingin, sejuk, mudah menyerap keringat, dan dibuat dari kapas. Kedua yaitu jenis bahannya adalah bahan wol. Sifat bahan yaitu bisa menghangatkan tubuh dan terbuat dari bulu domba. Yang ketiga adalah jenis bahan sutra. Sifat bahannya yaitu halus dan mengkilat, terbuat dari kepompong ulat sutra. Dan terakhir yaitu jenis bahan plastik, sifat bahannya tahan air dan terbuat dari bahan plastik atau karet. Pengelolaan bahan sandang. Pengelolaan bahan sandang, bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Cara tradisional dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia,
sedangkan cara modern menggunakan mesin. Sejak zaman dahulu, manusia menggunakan pakaian. Dahulu, pakaian dibuat dari dedaunan, pelepah kayu, atau kulit binatang yang diolah secara sederhana. Dedaunan, pelepah kayu, dan kulit binatang dibersihkan terlebih dahulu kemudian dikeringkan. Pemakaiannya pun masih sederhana, hanya diikat dengan tali. Pada gambar di layar ini merupakan contoh pakaian zaman dahulu yang terbuat dari pelepah kayu. Nah, pada proses pengolahan bahan sandang, yaitu yang pertama, pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju, yaitu memintal serat kapas atau bulu domba atau serat kepompong ulat sutra menjadi untayan benang. Nah, pada gambar di layar ini, anak-anak ustazah bisa perhatikan gambar yang di lingkaran pertama ada bunga kapas. Lalu kapasnya dipintai hingga menjadi benang. Lalu gulungan benang yang diperoleh itu kemudian ditenun dengan alat tenun menjadi sehelai kain. Kain akan dijahit menjadi sebuah pakaian. Dan jadilah baju. Proses pengolahan bahan sandang tersebut masih dilakukan dengan tangan. Nah, perkembangan pengolahan sandang sangat membantu manusia. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menambah ilmu. Ilmu yang kita miliki akan membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang teknologi produksi sandang. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.